Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Villa dengan NIM 2407-4004 dari Prodi D3 Teknik Otomotif. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar pra-UAS, yaitu tentang inventory management dan project scheduling. Saya akan menjelaskan struktur BOM, perhitungan kebutuhan bahan, penjadwalan kegiatan menggunakan CPM, serta lintasan kritis dan implikasinya terhadap proyek. Ini instruksi konsep dari tugasnya, yaitu sebuah pabrik akan melakukan pembelian beberapa komponen untuk kebutuhan produksi dengan Bill of Material atau BOM sebagai berikut. Contohnya itu misalnya produk X membutuhkan produk Y, yaitu berjumlah 2 digit awal NIM saya, dan produk X juga membutuhkan produk Z yang berjumlah 2 digit akhir NIM saya. Selanjutnya yaitu kasus dengan penyesuaian NIM. Kasus yang diberikan mengharuskan penyesuaian angka berdasarkan NIM. 2 digit NIM saya adalah 24 sehingga komponen Y dihitung 24 unit. Dan 2 digit akhir NIM saya adalah 04 sehingga komponen Z dihitung 4 unit. Selain itu, durasi beberapa aktivitas juga mengikuti NIM. Contohnya aktivitas C menggunakan nilai 2 digit awal, yaitu 24 hari, dan aktivitas F menggunakan 2 digit akhir, yaitu 4 hari. Semua perhitungan berikut memakai angka dari NIM saya. Baik, selanjutnya yaitu Bill of Material atau BOM. Di sini tampak struktur Bill of Material produk X, yaitu produk X dibangun dari 2 sub assembly, yaitu assembly utama yaitu Y dan Z. Sub assembly Y terdiri dari A, B, dan C, yang pada jalur Y bernilai X, dan sub assembly Z dari C yang pada jalur Z bernilai 8, dan ada D dan F. Ini penting dicatat bahwa ada 2 komponen bernama C pada jalur berbeda. Artinya mereka dihitung terpisah pada total kebutuhan. Selanjutnya yaitu perhitungan kebutuhan komponen. Dengan target produksi 1000 unit, kita kalikan kebutuhan tiap komponen per unit. Contohnya yaitu A, dia membutuhkan 3 per unit X, yaitu dikalikan 1000 menjadi 3000. Dan B yaitu dia membutuhkan 5, dan totalnya ada 5000. Dan untuk komponen C, karena komponen C ini muncul 2 jalur dari Y, dia memerlukan 4 kebutuhan per unit. Dan C dari Z, dia membutuhkan 8 kebutuhan per unit X. Dan D dan juga F. Jadi total komponen C yang harus dibeli adalah 12.000 unit. Baik, selanjutnya yaitu daftar aktivitas dan durasi pada saat setelah penyesuaian NIM. Berikut ini dia daftar aktivitas yang dikerjakan beserta precedence dan durasinya. Saya tegaskan kembali, durasi C dia 24 hari atau dia itu 2 digit awal dari NIM saya. Dan durasi F 4 hari karena dia juga bagian dari NIM saya, tetapi 2 digit yang di akhir. Hubungan aktivitas ini yang kita gunakan untuk membuat diagram PERT
atau CPM dan menghitung waktu penyelesaian proyeknya. Ini diagram PERT atau CPM-nya. Pada diagram ini kita melihat bagaimana seluruh aktivitas dalam proyek saling terhubung. Proyek dimulai dari dua titik aktivitas awal yaitu A dan C. Aktivitas A berdurasi 10 hari dan ketika selesai ia dilanjutkan ke aktivitas B dengan durasi 8 hari. Setelah aktivitas B selesai, proyek berlanjut ke aktivitas D yang membutuhkan waktu 25 hari. Sementara itu secara paralel aktivitas C memiliki durasi 24 hari berjalan tanpa harus menunggu A. Baik jalur A, B, D maupun C bertemu di aktivitas E. Pertemuan ini sangat penting karena aktivitas E tidak bisa dimulai sebelum kedua jalur sebelumnya selesai. Artinya keterlambatan pada salah satu jalur akan mempengaruhi jalur lainnya. Dari E, proyek bercabang menjadi dua jalur. Jalur pertama menuju aktivitas F yang berdurasi 4 hari, kemudian bercabang lagi menjadi dua aktivitas yaitu H dan I. Setelah H dan I selesai, keduanya berakhir di aktivitas J sebagai titik terakhir proyek. Jalur kedua dari E langsung menuju aktivitas G yang membutuhkan waktu 38 hari sebelum bertemu dengan aktivitas J. Yang harus diperhatikan adalah bahwa meskipun proyek memiliki banyak jalur, waktu penyelesaian proyek hanya ditentukan oleh jalur yang paling lama tanpa slack, yang disebut lintasan kritis. Jadi diagram ini bukan hanya menunjukkan hubungan antar aktivitas, tetapi juga membantu kita untuk memahami risiko keterlambatan dan bagaimana pekerjaan berjalan secara paralel. Selanjutnya yaitu presidensi diagram atau gambar kotak. Pada slide ini ditampilkan presidensi yang merupakan representasi alternatif dari struktur PERT. Perbedaannya yaitu pada presidensi diagram setiap aktivitas divisualisasikan sebagai kotak tugas. Tujuannya adalah untuk membuat alur kegiatan lebih mudah dibaca, terutama ketika menunjukkan pekerjaan paralel dan berurutan. Dari kotak A, pekerjaan hanya dapat bergerak ke B. Setelah B selesai, pekerjaan bergerak ke D. Dan setelah D selesai, pekerjaan mencapai titik E gabung di E. Pada saat yang sama, aktivitas C yang dimulai sejak awal juga bertemu langsung dengan E, sehingga E adalah titik kunci karena tidak dapat dimulai sebelum jalur ini selesai. Dari E terlihat jelas dua jalur penting. Jalur pertama yaitu E ke F, kemudian berlanjut H dan I. Kedua aktivitas ini baru dapat selesai menuju J di ujung proyek. Sedangkan jalur kedua berjalan dari E langsung ke G tanpa cabang dan juga bertemu di J. Diagram seperti ini memberi gambaran yang lebih teknis bagi perencanaan sumber daya. Misalnya, kita tahu bahwa jalur E dan EGJ adalah bagian dari lintasan kritis. Maka kita harus memastikan komponen tersebut. Dengan tampilan seperti ini, manajer proyek dapat memprioritaskan tenaga kerja, material, serta pengawasan agar kelihatan yang berada di lintasan kritis tidak mengalami keterlambatan. Baik, selanjutnya yaitu hasil perhitungan CPM atau ES, EF, LS, LF dan float. Di sini saya tampilkan tabel penuh perhitungan CPM untuk setiap aktivitas. Contohnya ada A dapat mulai pada T0 dan selesai pada T10. Dan C dapat juga pada T0 namun karena jalurnya memiliki slack, LS-nya adalah T19.
perhitungan lengkap mengarah. Baik, saya lanjutkan karena tadi mengalami kegangguan karena dia memiliki batas durasi yaitu 10 menit. Dan kita lanjut ke lintasan kritis atau critical path. Dari tabel aktivitas dengan float 0 membentuk lintasan kritis. Untuk kasus ini lintasan kritisnya yaitu A, B, D, E, G, dan J. Jalur inilah yang menentukan durasi total proyek yaitu 113 hari. Aktivitas pada jalur ini harus diprioritaskan karena keterlambatan satu aktivitas dia akan menunda seluruh proyek. Selanjutnya yaitu analisa dan manfaat mengetahui lintasan kritis. Mengetahui lintasan kritis ini memberikan kita kejelasan prioritas. Itu kita fokus memastikan aktivitas ini tidak terhambat. Selain itu kita juga bisa memanfaatkan float pada aktivitas non kritis untuk memindahkan sumber daya jika diperlukan. Dari sisi inventory yaitu mengetahui kebutuhan komponen, contohnya C itu yang berjumlah 12.000 unit, membantu perencanaan pembelian sehingga tidak ada kekurangan yang mengakibatkan idle time pada aktivitas kritis. Baik, selanjutnya itu kesimpulan dari tugas saya itu total kebutuhan C adalah 12.000 unit. Total durasi proyek yaitu 113 hari. Lintasan kritisnya yaitu A, B, D, E, G, dan J. Harus diawasi dengan ketat. Rekomendasi utamanya yaitu pastikan pasokan material tersedia sebelum aktivitas krisis. Pastikan material tersedia sebelum aktivitas kritis dimulai dan dialokasikan sumber daya untuk menjaga jadwal. Sekian presentasi saya hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.